Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,62% ke angka 5.144. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang masih bergerak sideways untuk melihat potensi saham-saham ini ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Saham Wika pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.215. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Wika masih bergerak sideways. Dan terlihat hari ini masih bertahan atau masih rebound dari daerah support di EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1190. Jadi 2 hari terakhir ini Wika bergerak turun tetapi masih menyentuh garis EMA 50 dan atau masih berada di atas garis EMA 50. Dan hari ini sudah terbentuk candle putih di atas garis support ini. 2 minggu lalu, Wika sempat naik mendekati garis EMA 150 tetapi masih gagal break. Setelah gagal break, mulai turun kembali menuju daerah support ini. Untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 1280. Jadi, karena saat ini berada di antara garis EMA 50 dan 150, saham ini saat ini bisa kita swing trade apabila tujuannya trading jangka pendek. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Dan untuk data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih melakukan distribusi pada saham ini. Dari data pergerakan asing terlihat dalam 2 minggu terakhir ini memang asing masih terus melakukan distribusi pada saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat, sementara Wika dalam 1 minggu ke depan juga masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk naik kembali menuju resisten di EMA 150. Jadi seperti penjelasan saya di awal, apabila teman-teman ingin swing trade, dan telah mempunyai saham Wika di sekitar daerah support di EMA 50, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis resisten ini. Tapi apabila tujuannya memang ingin hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, sahamnya layak di hold. Karena menurut saya masih ada potensi untuk naik menembus resisten di EMA 150 ini. Dan apabila resisten di EMA 150 ini berhasil di break oleh sang Wika dalam beberapa minggu ke depan, maka Wika akan mulai uptrend kembali. Dan target terdekat adalah di harga 1400. Jadi apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150, maka berpotensi untuk naik menuju harga 1400. Dan itu teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini, menurut saya memang saham ini masih bagus untuk masuk watchlist maupun untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 965. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham LSIP juga masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berusaha untuk naik menembus resisten di EMA 150. Yang saat ini merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham LSIP. Karena LSIP telah beberapa kali berusaha break dari resisten ini terlihat masih gagal. Setelah itu mulai turun kembali menuju daerah support di harga 880. Jadi untuk support terdekat saat ini berada di harga 880. Sedangkan untuk resisten kuatnya saat ini berada di sekitar harga 950. Kenaikan hari ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten kuat ini telah terlewati. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham LSIP. Jadi jika kita lihat hari Jumat, hari Senin ini terjadi
Distribusi hari Kamis kemarin juga asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah 1 minggu yang lalu terlihat terus melakukan akumulasi. Jadi secara kesimpulannya bisa kita lihat asing sudah mulai keluar kembali dari saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat, karena kenaikan ini disebabkan karena ada sentimen positif harga CPO yang naik karena efek La Nina, maka saya lihat LSP masih ada potensi untuk break dari garis resisten kuat ini dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 1030. Jadi dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk break dari garis resisten ini dan naik menuju resisten berikutnya di harga 1300, 1030. Jadi saham ini juga lebih cocok untuk di swing trade saat ini. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham LSIP di sekitar harga 900 ke bawah atau di sekitar daerah support harga 880, sudah boleh take profit apabila terlihat saat menyentuh atau mendekati harga 1000-an, LSIP sudah mulai turun kembali. Tapi apabila tujuannya memang ingin investasi pada saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Tapi tetap paling amannya take profit apabila terlihat resisten di harga 1030 gagal terlewati. Karena setelah gagal break, kita take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah support di EMA 150. Itu akan lebih bagus trading plan-nya. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena besok perdagangan hari terakhir untuk bulan Oktober, saya lebih menyarankan untuk beli pada bulan November nanti. Jadi walaupun besok LSIP mulai naik di atas garis EMA 150, saya tidak menyarankan untuk entry besoknya. Karena liburan yang lumayan panjang, apapun bisa terjadi pada liburan ini. Jadi paling aman apabila teman-teman memang tujuannya tradingnya bukan trading one day trading, sebaiknya tunggu bulan November baru mulai trading kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, hold saja, atau yang memang trading one day trading, besok bisa amati saham ini apabila lanjut naik, bisa ikutan beli, tapi saran saya tetap one day trading. Jadi apabila besok beli di sekitar harga 950-an, saat mendekati harga 1000 mulai turun, take profit saja dulu. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 930. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga PTPP bergerak sideways. Dan pergerakannya hampir mirip dengan saham Wika tadi. Sama-sama berada di antara garis EMA 50 dan 150. Bedanya saham PTPP belum sempat turun menyentuh daerah support di EMA 50. Jadi saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 900. Sedangkan untuk resisten di EMA 150 berada di sekitar harga 970. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga melakukan akumulasi pada saham PTPP ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Dan jika kita lihat, akumulasi yang dilakukan hari ini sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 1 minggu terakhir pada saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat PTPP dalam 1 minggu ke depan juga masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju resisten di EMA 150. Jadi sama dengan saham Wika, saat ini saham PTPP lebih cocok untuk di swing trade apabila tujuannya trading jangka pendek. Tapi apabila tujuannya memang ingin investasi atau trading jangka menengah dan jangka panjang, saham ini juga masih sangat layak untuk di hold. Karena menurut saya pribadi, sektor konstruksi sampai bulan Januari harusnya prospeknya masih bagus. Apalagi saat ini rata-rata saham-saham konstruksi sudah berada di atas garis EMA 50. Tinggal menunggu break dari garis EMA 150. Apabila berhasil break, maka saham-saham ini akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk saham PTPP apabila berhasil break dari garis EMA 150, maka target berikutnya adalah di harga 1100. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, apalagi yang telah mempunyai saham ini di bawah garis EMA 50, menurut saya sangat bagus untuk di hold saat ini.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ASA. Saham ASA pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 498. Bisa kita lihat di grafik. Dalam 2 minggu terakhir ini juga saham ASA masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di harga 500. Dari grafik memang kita lihat saat ini kita belum layak untuk entry membeli saham ini. Karena masih bergerak sideways dan berada di bawah resisten kuatnya di EMA 150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, pada kenaikan hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Sekarang kita lihat dari data pergerakan asing, terlihat dari awal Oktober sampai hari ini, asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ASA. Jadi dari data yang kita dapat, karena asing masuk melakukan akumulasi dan secara grafik juga menurut saya lumayan bagus karena masih berusaha break dari garis EMA 150 ini, saham ASA layak untuk masuk ke watchlist. Walaupun belum layak untuk entry saat ini. Jadi kita amati dulu apabila ASA terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150, kita bisa ikutan entry. Karena berpotensi untuk naik menuju minimal ke harga 600. Jadi ada potensi ke harga 600. Apalagi jika kita lihat sebelumnya juga saham ini berusaha break dari garis EMA 150 dan setelah berhasil break naik lumayan tinggi. Setelah naik mendekati harga 600 yang merupakan resistennya, saham ini mulai turun kembali. Jadi saat ini kita tunggu momentum untuk saham ini berhasil break dari garis EMA 150, baru kita entry dan tunggu sampai mencapai target di resisten sebelumnya di harga 600. Apabila gagal break, kita bisa take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.